Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku sekalian, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik semuanya ya. Kemarin kita sudah belajar untuk hadis ya. Untuk kelas 7 kemarin kita sudah mempelajari hadis yang pertama ya. Hadis yang pertama, kemudian kita lanjutkan hadis yang kedua. Oh iya, kita review dulu anak-anak. Kemarin hadis yang pertama membahas tentang apa? Ayo, tentang apa? Tentang niat ya. Dari Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat ya. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung dari niatnya. Ila akhir, sampai akhir ya. Nah, di sini kita lanjutkan hadis yang kedua. Anak-anak di bukunya ya, ini bisa dibuka halaman yang ke-21 ya. Hadis yang ke-21. Ini hadisnya cukup panjang anak-anakku sekalian, tapi ini adalah hadis yang berisi tentang kisah ya, tentang cerita. Ya, jadi menarik sekali nih. Perhatikan ya. Bisa disimak nanti sambil Ustaz terangkan, bacakan untuk terjemahannya kata demi kata. Baik. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala. Dari Umar radhiyallahu anhu juga. Kenapa ada juga di sini? Karena hadis yang pertama kemarin juga dari An Abi Hafsin ya, dari Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, di hadis kedua ini juga dari Umar. Maka dikasih juga qala ya, dia berkata, bainama nahnu, ketika kita julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita sedang duduk-duduk ya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, pada suatu hari, ittala'a alaina, tiba-tiba datang kepada kami, rajulun, seorang laki-laki, syadidun bayadi siyabi, syadid sangat bayadi, baydok sangat putih, siyabi saubun bajunya, syadidun sawadi sya'ri, sangat hitam rambutnya, la yura alaihi asarus safar, tidak terlihat bekas perjalanan ya, wala ya'rifuhu minna ahadun, dan di antara kami tidak ada yang mengenalnya satupun. Nah, jadi saat Rasulullah dan sahabat Umar dan para sahabat ini datang, sedang duduk-duduk nih, tiba-tiba datang nih seorang laki-laki, bersih dia ya, bajunya putih ya, rambutnya sangat hitam, bersih ya, kemudian tidak ada bekas perjalanan, jadi nggak ada dari perjalanan jauh. Kalau orang habis perjalanan tuh biasanya kan terlihat, mungkin kalau dalam dulu ya jalan di padang pasir itu rambutnya jadi kumal gitu ya, kemudian bisa jadi bajunya nggak putih bersih banget ya, tapi mungkin kena debu dan sebagainya, jadi agak kuning-kuning ya, keringetan ya. Tetapi ini tidak ya. Dan anehnya lagi anak-anakku sekalian, nggak tahu ini datang dari mana, tiba-tiba kemudian duduk sama Rasulullah ini, dia tidak ada yang kenal sama sekali. Mungkin wajar kalau nggak dari perjalanan jauh, tapi ada yang kenal gitu ya. Oh, itu tetangga kita yang dekat sini, jadi dari rumahnya datang ke majelis itu. Tapi ini nggak ada yang kenal dan nggak ada yang lihat dari perjalanan jauh. Siapakah dia? Iya. Kita lanjutkan. Fa'asnada, maaf,
hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, kemudian menempelkan lututnya, ya, kepada lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, kemudian meletakkan telapak tangannya di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa qala, kemudian laki-laki ini mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkanlah kepada aku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islamu, Islam itu adalah antasyhada alla ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, asyhad antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, engkau bersaksi bahwa tiada ilah atau sembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, dan kau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakat, kemudian kau membayar zakat. Wa tasuma Ramadan, engkau puasa bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kemudian yang kelima adalah engkau menunaikan haji jika engkau mampu untuk perjalanannya. Ini yang kita kenal dengan apa anak-anak? Di SD dulu, rukun Islam, ya, rukun Islam. Kemudian laki-laki ini menjawab, ya, sodakta, ya, engkau benar, ya. Wah, ini aneh nih, ya. Para sahabat waktu itu termasuk Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kemudian kami merasa aneh, ya, ajib, ya, heran. Mereka dia yang bertanya, kemudian dia sendiri yang membenarkan, ya. Karena tadi setelah tanya, ya Rasulullah, beritahu aku tentang Islam, diberitahu, kemudian laki-laki menyampaikan, sodakta, engkau benar, gitu ya. Nah, kemudian lanjut lagi nih. Qala, ya, bertanya lagi. Fa akhbirni anil iman, kabarkanlah kepada aku, ya, beritahu aku tentang iman. Apa itu iman? Qala Rasulullah, maksudnya Rasulullah kemudian bersabda, menjawab, antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, ya, engkau beriman kepada Allah, ya, malaikat-malaikatnya, kemudian kitabnya, kemudian rasulnya, para rasul-rasulnya, dan engkau beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada hari takdir, baik yang buruk ataupun yang baik, ya. Kemudian anak-anakku sekalian, dia menjawab lagi, sodakta, ya, engkau benar, ya. Wah, ini aneh lagi nih. Ini sudah pertanyaan yang kedua, dia tanya, dia benarkan lagi. Siapakah orang ini, ya? Ayo kita lanjutkan ke cerita selanjutnya. Qala fa akhbirni anil ihsan. Nah, dia masih tanya pertanyaan yang ketiga. Kabarkanlah kepada aku apa itu ihsan, ya. Nah, kemudian qala Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, ya, yang artinya anta'budallah, engkau menyembah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, ya. Jika engkau tidak mampu untuk melihat Allah, ya, fa innahu yaraka, sesungguhnya dia melihatmu. Ini apa itu ihsan, ya, di sini, ya, diterangkan di sini. Qala fa akhbirni anis saah, ya. Sudah dijawab tadi, fa innahu yaraka, seolah-olah dia melihatmu. Jadi kalau kita ibadahnya anak-anakku sekalian, kita harus yakin bahwa setiap perbuatan kita,
setiap ibadah kita itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Gitu. Kemudian fa akhbirni anis saah. Ini tanya lagi nih, ya. Pertanyaan yang keberapa anak-anak? Yang keempat, ya. Tanya, beritahu aku tentang saah atau hari kiamat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tahu siapa yang datang ini, ya. Kemudian beliau menjawab, beliau menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lami minasail, ya. Tidaklah yang ditanya ini lebih tahu daripada sa'il yang bertanya. Wah, ini kita semakin penasaran, siapa sih ini yang datang kok? Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau sampai menyampaikan bahwa yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Ya, kita lanjutkan nih ceritanya, ya. Kemudian dia melanjutkan lagi, ya, karena tidak dijawab sama Rasulullah. Kemudian dia bertanya, fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu berikan aku, ya, beritahu aku apa tanda-tandanya, apa tanda-tanda saah atau hari kiamat itu. Qala, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tahu, ya, kalau tanda-tandanya Rasul tahu. Disampaikan nih. Yang pertama tanda-tanda hari kiamat menurut hadis yang kedua ini, ya. Antalidal ammatu rabbataha, ya. Engkau melihat seorang budak perempuan, ya, yang melahirkan tuannya. Rabbataha itu tuannya atau majikannya. Jadi seorang budak melahirkan majikan, anaknya menjadi majikannya. Nah, bisa nanti kita bahas. Wa antaral hufatal uratal alata, ya, dan engkau, ya, melihat orang-orang yang telanjang kaki, maksudnya tidak memakai sendal, ya, kemudian tidak memakai baju, maksudnya dia adalah orang yang miskin, ya, penggembala kambing, ya, tetapi dia berlomba-lomba di dalam mendirikan bangunan yang tinggi. Ya, ini yang dimaksud bahwa wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawwaluna fil bunyan, saling meninggi-ninggikan bangunan. Sekarang tinggi-tingginan bangunan sudah ada belum anak-anak? Sudah, ya, banyak nih, ya, tinggi-tingginan bangunan, ya. Menara Petronas dan sebagainya, ya. Di Dubai ada lagi, ya, nanti tinggi-tinggian bangunan. Summan tolako, kemudian laki-laki ini pergi gitu aja, ya. Kita masih penasaran siapa sih yang datang tadi, ya. Falabistu maliyan, kemudian kita terdiam sejenak. Maksudnya ini para sahabat nih terdiam sejenak, bahasa kita bengong, ya. Siapa ini, ya? Summa qala, ya, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Umar, wahai Umar, atadri mani sa'il, apakah kamu tahu siapa tadi yang bertanya? Ya, kemudian kemudian Umar bin Khattab menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahuinya. Kemudian Rasul SAW menyampaikan, nah ini jawabannya siapa yang datang tadi, fa innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum, rawahu Muslim. Sesungguhnya yang datang tadi adalah Jibril yang dia memberitahu kepada kalian atau mengajarkan kepada kalian tentang din atau tentang agama kalian, ya. Jadi anak-anakku sekalian, hadis yang panjang ini tadi adalah sebuah cerita, ya, bagaimana inti dari iman, ya, dari Islam, iman, ihsan, sama tanda-tanda hari kiamat tadi disebutkan dua, ya, di sini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nih. Yang datang tadi adalah siapa anak-anak? Ternyata malaikat Jibril yang dia menyamar menjadi seorang laki-laki yang sangat putih, bersih, rambutnya hitam, datang tiba-tiba kepada Rasulullah, ya, kemudian duduk di depan Rasulullah, menyandarkan lututnya dengan lutut yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian meletakkan tangan di atas pahanya dan dia bertanya kepada Rasulullah, ya, tentang beberapa hal ini untuk mengajarkan ternyata, ya, kepada para sahabat yang
lain. Ya, ini sangat dasar kita ya. Yang pertama adalah apa itu rukun Islam. Ya, kemudian yang kedua tadi apa itu rukun iman. Terus bertanya lagi tentang ihsan, dan selanjutnya lagi adalah bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat yang Rasul sampaikan. Ada dua hal tadi ya. Yang pertama adalah seorang budak yang melahirkan tuannya ya, misalnya ini ada ulama yang menyampaikan bahwa adanya menjelang hari kiamat nanti itu ibu ya, seorang ibu itu takut ya kepada anaknya seperti takutnya dia kepada majikannya ya. Nah, kita lihat ini sekarang ya, perilaku anak terkadang juga hampir seperti itu. Seorang anak memerintah kepada ibunya seperti memerintah kepada budaknya ya, dibentak-bentak misalnya ya. Oh, ibu ambilkan nasi, bersihkan ini. Nah, ini naudzubillah, santri ya haram mengatakan kata-kata yang kasar kepada orang tuanya ya. Kemudian orang tua juga sangat takut kepada anak ya. Kita lihat di berita-berita seorang anak yang dia minta kendaraan atau minta HP sampai mengancam, sampai ibunya takut ya karena diancam oleh anaknya ya. Ini naudzubillah ya, ibu yang sudah susah-susah untuk mengasuh justru mendapatkan perlakuan yang tidak pantas seperti ini. Padahal kita Islam ya sangat memuliakan orang tua, terutama ibu, karena surganya ya di atas surga, karena surga kita itu adalah surga kedua orang tua kita ya. Nah, kemudian ya tatawaluna fil bunyan, saling meninggi bangunan ya. Kita sering lihat ya fenomena saat ini, bangunan-bangunan di dunia itu tinggi-tinggian ya gitu. Nanti tinggi ini disambung lagi, tinggi ini ditandingi sama tinggi ini ya, padahal dia adalah orang-orang yang aslinya yang dulunya tidak punya ya. Nah, ini anak-anakku sekalian penjelasan singkat dari hadis yang kedua ini, semoga bermanfaat ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.